Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materinya ya. Ini akan saya buatkan demo atau simulasi terkait data mahasiswa yang di, di pertemuan sebelumnya sudah kita buat web service-nya ya. Nah, untuk materi hari ini syaratnya adalah teman-teman di sini sudah selesai membuat layout awal yang kemarin juga sudah saya sempat kirimkan skripnya ya, yaitu di menu mahasiswa. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kita harus menjalankan dua service. Service yang pertama adalah web service-nya. Seperti biasa kita gunakan node-moon npm start. Pastikan database MySQL-nya sudah di running terlebih dahulu ya. Ini kita enter. Nah, ini otomatis di sini sudah ada pesan berhasil koneksi ya. Kalau ada pesan seperti ini pengaturan dari konfigurasi MySQL saya belum standar dengan laptopnya sehingga ini ada warningnya. Tapi ini dibiarkan nggak apa-apa. Oke, ini sudah berhasil koneksi. Nah, kemudian untuk menjalankan skripnya ini yang interface, sebelumnya kita gunakan klik 2 kali ya. Sebelumnya kan kita web service, user interface, user experience ya ini. Kemarin kan kita klik 2 kali gitu ya. Nah, ini untuk menjalankannya saya akan menggunakan bantuan PHP ya. Ini kan masih indeks HTML ya. Saya akan menggunakan bantuan PHP dengan cara membuka terminal ya. Membuka terminal atau command prompt kalau di Windows, cmd, kemudian berpindah ke foldernya user interface ya. Dalam hal ini folder saya kan UI UX ya. Pindah ke sini dulu. Ya, ini kebetulan punya saya sudah saya pindah tadi. Ini yang web service, kemudian yang ini yang ini dokumen kuliah web service UI UX. Ya, ini sudah ada di folder UI UX. Nah, di sini kalau pakai Windows nanti bisa langsung diketik php min s besar ya, min s besar localhost portnya berapa terserah. 80 boleh, 81 boleh, 80 boleh. Ini terserah. Asal tidak bertabrakan dengan yang sudah ada. Misalkan saya kasih 81. Ini tinggal di enter gitu aja ya. Itu kalau pakai Windows. Kalau yang pakai Linux atau pakai laptop Mac nanti depannya ada sudonya ya. Tapi kalau di Windows nggak usah pakai sudo, cukup php min s besar ya, ini huruf s-nya besar, localhost titik 2 atau untuk portnya itu 81. Oke, kalau sudah langsung enter saja. Ini kalau di Windows nggak diminta password ya. Nah, ini sudah running di localhost 81. Sehingga nanti di browsernya atau di Mozilla atau Chrome-nya tinggal diketik localhost 81 enter. Nah, ini nanti ada halaman beranda, ada halaman mahasiswa. Nah, ini sudah bisa diklik halaman mahasiswanya. Kalau punya teman-teman mungkin masih loading terus ya, tapi ini sudah bisa diklik karena kita sudah menggunakan ini service lah ini. Service dari bawaannya php-s localhost tadi. Ini sudah ada lognya bahwa tadi saya mengakses mahasiswa.html ya. Ini. Nah, hari ini saya fokus bagaimana menampilkan data ke dalam data tabel ya. Ini kan kolomnya belum sesuai ya. Saya cek dulu di Postman kemarin struktur data mahasiswanya seperti apa. Nanti kolomnya kita sesuaikan. Nah, ini kan kolomnya belum sesuai ya. Saya cek dulu di Postman kemarin struktur data mahasiswanya seperti apa. Nanti kolomnya kita sesuaikan. 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 Nanti kolom
Oke, bentar. Nah, ini di sini 3000 ya, sesuai yang di command prompt CMD-nya tadi. Ini 3000 ya. Kita coba garis miring mahasiswa ya. Mahasiswa. Kita send dulu. Saya hanya ingin memastikan apakah saya punya data enggak. Oh, ini punya data. Oke, ini ada kolom NIM, nama, alamat. Ya. Berarti strukturnya saya sesuaikan. Saya gunakan sublime aja. Saya buka folder ya. Oke, kita cari dulu. Saya nyimpennya di C, Shopee, kuliah. Bentar, nyimpennya di mana? Saya agak lupa. Shopee, kuliah. Kok nggak ada? Bentar. Oh, ini kuliah, web service, UI UX ya. Kita open. Oke, saya fokus ke file mahasiswanya. Nah, di sini sebenarnya udah jelas di materi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam tabel, terutama di TH ya, ini sudah ada fieldnya ya. Fieldnya itu kita bisa menyebutkan nama kolomnya ini, name, nama, alamat. Ya. Yang create add, update add tidak saya tampilkan ya. Ini tinggal diganti aja kolom name, nama, alamat. Nah, kemudian ini untuk judul kolomnya nanti bisa disesuaikan. Nama mahasiswa. Ini misalkan alamat atau alamat gitu aja. Nah, itu lebarnya juga bisa di setting ya. Misalkan ini kita buat 80. Yang nama dan alamat mungkin tidak kita beri misalkan. Nanti biar otomatis. Kita simpan. Ini kalau sudah disimpan browsernya tadi kita refresh lagi. Nah, ini ada name, nama, alamat. Oh, kepanjangan ya. Ini 5 gitu coba. Mahasiswa. Oke, atau tidak. Coba kita kasih lebar semua ya berarti ya. Ini misalkan namanya 200, alamatnya 200. Oke, seperti ini. Ada name, nama, alamat. Kemudian nanti yang di atas ini kita edit sekalian biar bahasanya jadi bahasa Indonesia ya. Nah, itu namanya toolbar ya. Atas ini namanya toolbar. Toolbar ini didefinisikan sendiri. Di sini namanya ID toolbar. Boleh misalkan di sini kita kasih toolbar mahasiswa. Sehingga nanti yang di atas ini ya toolbar crash ya. Crash itu kan artinya ID ya. Crash itu artinya ID, ini harus kita samakan mahasiswa. Ini judulnya data mahasiswa. Kemudian ini fungsi belum kita buat ya. Ini misalkan kita kasih nama mahasiswa tambah, tapi belum kita buat fungsinya. Ini kita kasih nama tambah. Atau ini tambah gitu aja ya. Fungsinya tambah gitu aja biar nggak panjang. Ini ubah. Ini kita ganti ubah. Ini hapus. Berarti ini kita ganti hapus. Oke, kita simpan. Kita refresh lagi, sudah berubah. Ini kalau diklik ya belum ada eventnya ya, belum kita buat. Oke, sekarang bagaimana caranya data yang menggunakan metode get ini nanti menampilkan data responnya ke dalam data tabel. Kita cek aja, jadi kalau teman-teman belajar itu cukup baca dokumentasinya, ini nanti sudah lengkap ya. Saya buka
data grid ya itu namanya. Nah, ini data grid. Di situ nanti ada namanya data grid properties, bahkan ada contohnya kolom properties itu ya. Tuh, kita ke data grid properties. Nah, di sini sudah ada beberapa properties. Saya akan cari URL. Nah, ini. Jadi URL ini digunakan untuk mengakses web service-nya. Kita coba tambahkan URL ya. URL kita taruh di sini aja, spasi URL. Nah, URL-nya kita ketik apa? Seperti yang di Postman ya. Nah, ini kita copy. Localhost portnya 3000 garis miring mahasiswa. Nah, pertanyaannya ini nanti berhasil atau tidak? Kita cek. Sudah saya simpan. Kita refresh tampilannya tadi. Nah, saya baca developernya ya. Jadi nanti teman-teman kalau belajar web service kok tampilannya di sini nggak ngefek apa-apa gitu ya. Ketika kita refresh itu kok nggak muncul apa-apa gitu ya. Masuk ke developer ya. Jadi di browser itu pasti ada developernya. Ini kita klik. Kita akan pantau di network. Kalau ini nanti masih di elemen atau di konsol, diganti ke network terlebih dahulu. Kita refresh. Nah, di sini kalau kita lihat adalah ketika mengakses mahasiswa, statusnya valid ya. Kalau kita klik di sini responnya itu tidak ada ya. Bahkan ini kalau kita lihat tidak ada kode, apakah kode 200 atau 404 atau 500 ya. Tapi kalau kita lihat konsolnya ya. Nah, di sini ada pesan. Ya. Ada pesan, saya geser dikit. Nah, ada pesan di sini bahwa ketika pengen mengakses localhost 3000 mahasiswa, di situ diblok ya, diblokir. Karena punya keamanan CORS-nya itu belum aktif ya. Karena ini hostnya kan beda. Ini port 3000, ini portnya 81. Nah, ini belum ada izin ke dalam web service-nya. Nah, makanya di Express.js-nya kita harus mengaktifkan CORS-nya. Oke, kita cari dokumentasi CORS Express.js. Ya. Nanti kita install dulu ya. Ini sudah ada dari webnya Express.js ya. Nah, di situ kita disuruh melakukan instalasi CORS ya. Di mana CORS ini akan mengizinkan web service diakses dari beda host ya. Perintah ini saya copy aja. Saya buka terminal yang nih web service tadi. Nah, ini sebenarnya ada get-nya ya, ada responnya ya. Tetapi di sini ternyata ya, meskipun kodenya 200 berhasil ini sebenarnya. Tetapi dari pihak browsernya, jadi dari pihak browsernya itu menolak. Karena ini mengakses web service-nya tidak dari sumber yang sama atau dari host yang berbeda, sehingga ditolak. Makanya ini kita install dulu. Ini saya Ctrl C dulu biar berhenti. Ya, Ctrl C dulu biar berhenti. Tadi npm install CORS. Enter. Nah, ini akan menginstal di folder MI web service-nya. Oke, sudah terinstall ya. Oke, kita cek di dokumentasinya lagi. Nah, setelah melakukan instalasi, kita panggil ini CORS-nya ya. Kita copy ini. Kita taruh, saya buka folder lagi, file open. Saya buka yang
MI web service ya. Nah, ini MI web service open. Oke, kita tambahkan di appjs. Nah, di sini kita terserah mau ditambah di sana di mana, yang penting di atas ya. Ini saya taruh di bawahnya var express. Nah, kita panggil, jangan lupa titik komanya. Setelah dipanggil, berikutnya adalah app-nya use course. Ya, ini tinggal di copy aja. Itu ditaruh di bawahnya ini ya. Di atas boleh, di sini juga boleh. Saya taruh di sini aja. Ya. Jadi tadi ada tambahan ya. Yang pertama ini, yang kedua yang bawah ini ya. Ada dua ini yang kursornya kedip-kedip ini ya. Jadi yang baris 3 sama baris 24 ya. Ini sudah saya tambahkan, jangan lupa ini titik koma. Kita simpan. Oke, sudah ditambahkan. Berikutnya adalah ini sudah. Oh, ini langsung global ya. Ini artinya semua request diaktifkan CORS-nya, tetapi kalau yang di bawah ini hanya root tertentu saja ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Nodemun npm start. Oke, kita coba lagi apakah masih gagal. Wah, ini ada error. Cannot read property. Nah, ini sebenarnya bisa ini. Nah, ini gagal tambah. Oh, nah. Metodenya post ya ternyata ya. Oh, entah. Dia menggunakan metode post. Oke, di sini ada kendala sedikit. Ternyata di data grid-nya jQuery dia menggunakan metode post ya. URL-nya ini menggunakan metode post, tidak menggunakan metode get ya. Oke, sebentar saya cek dulu apakah ada cara biar metodenya nggak post. Karena dari kemarin kan kita pakai get ya, tidak pakai post ya. Oke, saya googling dulu. Metode get in data grid ya, CUI. Oke, ini belum, tidak ada. Sebenarnya kalau pengen mengikuti saja nggak apa-apa sih sebenarnya, tinggal yang mahasiswa kemarin. Nanti masalahnya kan antara post dan get ini beda fungsi ya di sini ya. Nah, beda fungsi, termasuk put ya. Oke, tetapi kan kalau ini tadi post itu larinya adalah menambah ya. Tapi kalau get kan larinya mengambil data ya. Oke, saya cari dulu. Karena sebelumnya biasanya saya pakai get, tapi yang versi terbaru ternyata dia larinya pakai post ya. Oh, ini apa ya ini? Ntar. Ini reload. Saya kembali ke atas dulu yang properties biasanya. Properties mana properties? Ya, ini. Metode, oh ini ketemu ya. Ternyata ini kan defaultnya post ya. Nah, ada nih. Ini kan metode defaultnya adalah post, ini kita ganti get. Ya, metodenya kita ganti get. Kembali ke yang HTML tadi. Ini kita tambahkan spasi metode, kita isi get. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Nah, defaultnya ternyata post.
Kita refresh lagi. Apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul. Ya. Nah, pertanyaan kenapa belum muncul di sini? Apakah strukturnya tidak sesuai atau tidak? Seperti ini ya. Kita cek kembali. Nah, ini kalau kita pakai framework itu kita harus tahu dulu struktur dasarnya apa. Oke, ini data. Ada log. Ini kalau saya baca ini sebenarnya udah sesuai karena ini kan data grid, ini data. Oke, sebentar saya kembali ke sini. Apakah ada log errornya? Kembali ke konsol. Ya, ini kita coba kosongkan dulu. Kita refresh. Nah, ini yang disalahkan malah jQuery-nya. Cannot read properties length of undefined. Nah, karena sebenarnya kita sudah berhasil ini mengakses apa namanya web service-nya di sini, ya. Tetapi di sini ada masalah bawaannya SUI, di situ ada error cannot read properties length. Nah, kalau seperti ini kita mau nggak mau harus nyari di forum-forum ya. Karena ini kalau kita telusuri nggak lari ke script kita. Ini cannot read. Oke. Data grid SUI. Oke, ini ada beberapa forum saya buka. Nah, ini juga errornya tadi of undefined ya. Nah, ini kan errornya sama nih. Jadi forumnya ini tuh mengatakan cannot read properties property length undefined. Nah, sama ya. Oke. JSON parser. Wah, harus dikonversi lagi ya. Oke, ini ada harus JSON parser, padahal tadi sudah JSON ya. Ini kan sudah format JSON. Nah, kita cek headernya. Headernya juga sudah JSON sebenarnya. Tapi di sini ya ini masalahnya kita pakai framework, jadi ada apa? Ada solusi di sini. Cara ngambil datanya itu tidak langsung dari URL. Meskipun ini sebenarnya juga bisa, tapi karena web service kita sudah standar JSON ya, ini kan formatnya sudah JSON. Kalau kita lihat headernya juga di sini konten tipenya juga sudah JSON. Tetapi di dalam data grid-nya ESUI di situ belum dibaca JSON. Oke, kita ikuti aja cara script-nya ini ya. Oke, kita copy, kita tambahkan di dalam mahasiswa sini ya. Ini saya buat script pakai JavaScript. Ya. Di sini kita sebutkan dulu ID data tabel. Nah, ini kebetulan namanya sama, kebetulan aja. Saya ganti aja DG mahasiswa gitu boleh, atau diganti yang lain boleh ya. Tapi ini saya biarkan sama aja lah ya. DG ini DG. Kemudian datanya, nah ini masalahnya Windows data. Oke, kita cek loopnya, metodenya seperti apa. Metode event, kemudian ini metode ini load,
Klik terus. Metodenya pakai yang mana? Ini data. Coba di web service-nya saya rubah ya, coba ya. Ini saya cancel dulu. Karena kalau ini kita harus ngetik manual datanya di sini ya. Oke, berarti tadi solusi dari forumnya tadi kurang pas sebenarnya. Oke, saya rubah dulu di web service-nya. Kita coba kalau langsung ditampilkan. Ya, ini ya. Ini misalkan saya komen dulu. Ini kita sambil menguji coba ya. Kalau formatnya kita rubah seperti apa. Saya komen dulu, saya ganti seperti ini langsung ya. Kita save. Di CMD-nya udah otomatis nge-reload sendiri ya. Kita cek, kita refresh lagi. Nah, muncul. Oh, dia nggak mau. Nah, ini bisa nih ya. Cuma strukturnya ternyata tidak support dengan struktur yang sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita buat model seperti ini. Jadi ada atribut status, ada atribut pesan, ada atribut data. Ya, ternyata tidak bisa terbaca di data grid. Tapi ketika kita coba langsung cuma datanya saja, seperti ini ya, ini kan cuma datanya saja. Itu ternyata bisa tampil di sini. Itu ya. Oke, nanti ini dicoba lagi ya. Nah, bagi teman-teman nanti berarti yang di web service-nya strukturnya tidak support untuk ESUI ya. ESUI-nya nggak support untuk menjalankan struktur seperti ini. Ya. Kalau saya biasanya pakai Webic tuh struktur seperti ini bisa kebaca. Kemudian yang res.json data ini artinya kita langsung menampilkan datanya ya, tanpa ada struktur status atau struktur pesan. Jadi langsung datanya. Sehingga yang tampil di request itu langsung datanya seperti ini. Tanpa kalau yang ini kan ada status pesan data. Kalau yang kita pakai nanti yang seperti ini. Oke, itu ya. Terus saya lanjutkan lagi, misalkan kita ingin tambah ya. Nah, nanti materinya mungkin sampai tambah dulu ya. Kalau langsung selesai nanti tidak bingung. Ini tambah dulu biar sampai sampai sini, sampai tambah bisa jalan dulu. Oke, untuk tambah kita buat sebuah jendela ya atau window ya. Kita cari dokumentasi window. Window mana window? Nah, ini window ya. Itu seperti ini. Oke, ini kita copy aja. Ini jadinya nanti seperti apa ya? Ini ada ikon save ya. Oh, ini ikon. Oke, ini saya copy aja ya. Oke, saya copy. Saya buka file mahasiswa.html yang miliknya ESUI. Saya paste di bawahnya. Ini nanti kalau sudah jadi satu, otomatis akan kita copy aja ke master-master yang lain. Mahasiswa. Oke, kita save dulu. Kemudian untuk menampilkan form itu kita gunakan nih window open ini ya. Kita copy.
Oke. Nah, jendela ini nanti akan muncul ketika diklik tombol tambah ya. Oke, ini baru buat script lagi, tadi kan nggak jadi, ini saya ketik lagi. Fungsi tambah, function tambah. Oke, ini ID win ya, kebetulan juga sama ini. ID-nya win, ini ID juga win atau window ya. Ini boleh diganti yang lain, asal nanti antara yang crash win dengan yang ID win harus sama namanya. Oke, kita simpan. Coba saya refresh. Oke, kembali ke mahasiswa. Nah, ini ternyata tadi langsung muncul ya. Ya, langsung muncul. Berarti atributnya ada yang harus di hidden dulu ya. Kita cek dulu atributnya. Properties ya. Properties. Nah, biar tidak muncul itu mana? Misalnya langsung muncul itu. Oh, ini close. Berarti di sini kita tambahkan koma close itu true. Jadi defaultnya di close ya. Coba kita refresh. Nah, ini nggak muncul jendelanya, tapi ketika klik tambah itu muncul ya. Seperti ini. Oke, itu jendelanya sudah bisa muncul. Ini nanti jendela juga bisa di minimis atau di maksimis ya. Oke, terus form. Nanti kita butuh form untuk mengisi name, nama, alamat. Ya. Form, mana form. Oh, ini. Oke, kita copy aja formnya. Copy. Saya taruh di dalamnya window. Nah, ini. Tadi kan tulisannya window konten ya. Kita paste aja di dalamnya sini. Oke. Oke, ini ID-nya saya ganti form. Metodenya post. Ini tadi apa ya tadi? Name ya, name. Kemudian ini name. Ini nama. Ini kita ganti record true ya. Record true. Jadi wajib diisi. Ini nama. Sorry. Nama satu lagi tadi apa? Alamat ya. Alamat. Oke. Kita save dulu. Kita cek lagi apakah sudah muncul di sini. Kita refresh dulu. Oh, belum muncul. Refresh. Nah, ini ya. Tapi ini karena belum pakai apa namanya? Format yang rapi ya, ini tampilannya sementara seperti ini dulu. Oke, itu untuk tombolnya. Nah, ini ada nanti submitnya ya. Oke, tombol button. Kita cari komponen button. Mana button? Button. Oh, ini. Nah, ini ya. Copy aja. Oke, kita copy. Atau nanti pakai yang lain boleh, tapi ini kalau kita lihat ya link button ini yang cocok. Sementara itu saya taruh bawahnya sini. Misalkan ini kita kasih nama simpan. ID-nya simpan. Ikonnya add misalkan. Atau save. Ada nggak save ya? Namanya simpan. Save. Nanti saya share scriptnya juga ya. Jadi nanti yang ngetiknya keliru-keliru bisa dicek.
Kok tampilnya kok belum muncul ya? Di refresh masih nge-cache mungkin. Ya, ini udah muncul ya. Kemudian kita kasih function on click. Kalau diklik nanti menjalankan simpan. Ya. Nah, simpannya seperti apa kita buat fungsi di bawahnya. Jadi ini hanya satu halaman atau satu file bisa digunakan untuk apa namanya semua tampilan ya, baik tampilan data grid-nya, tampilan tombolnya, jendelanya, formnya, sampai fungsi-fungsinya. Oke, tombol simpan tadi kita kembali ke form. Nah, ini sudah ada form submit. Nah, kita copy aja ya. Kalau yang atas ini membuat form menjadi ajak submit form, kalau ini untuk eventnya ya, apa namanya, actionnya ya. Copy, kita paste di dalamnya sini. Tadi namanya apa tadi? Form ya, ID-nya berarti form, kemudian URL-nya berarti http localhost 3000 mahasiswa. Ya, ini URL dengan yang di atas ini sama. Ya, sama, tapi kalau yang di atas ini kan metodenya get. Kalau di bawah ini nanti metodnya post. Ya, meskipun URL sama tapi metodnya berbeda. Ya, ini metodnya post ya. Kemudian on submit maka sementara ini dikosongkan dulu. Ini ada sukses ya, sukses ini juga nanti harus kita cek juga hasilnya seperti apa. Ini saya ganti konsul aja ya, sementara konsul dulu log data ini biar untuk menampilkan lognya di browser. Kita simpan. Oke, kita refresh. Mahasiswa tambah name 1234, namanya misalkan tes, alamat tes juga. Kita klik simpan sambil melihat yang di network tadi ya, di mode developer tadi. Kita klik simpan. Nah, ini sudah, ini kodenya 200, artinya apa? Berhasil, tapi kita cek juga. Kita klik dulu. Nah, berhasil tambah ya. Nah, ini berhasil tambah. Kita cek headernya, metodenya post, preview responnya adalah status berhasil tambah. Ya. Tapi ini kalau kita klik simpan lagi, nah, kira-kira berhasil nggak? Gagal tambah ya. Karena apa? Karena NIM 1234 itu sudah ada di tabel. Nah, ini sementara gini dulu, nanti kalau sudah berhasil harusnya jendelanya close otomatis, terus data grid-nya refresh otomatis. Tapi ini tadi refresh-nya kan masih manual dulu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu materinya. Nanti lanjut lagi untuk ubah sama hapusnya sampai ke nanti pencarian. Ya, seperti itu. Sampai di sini dulu. Nanti saya share script apa namanya nih, mahasiswanya ya, updatean dari mahasiswanya sama yang di dalam web service-nya ya. Oke, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.